Kalau saya tidak setuju yang dikatakan bahwa karena punya hak harusnya semau seenak dewe. Jangan, ini negara hukum. Maka aturan hukum jalankan dengan baik. Bang Ajis tahu kok mekanisme hukum yang berlaku. Bang Ajis? Mari, Bang Ajis, kita ikutin prosedural hukum ini. Negara ini adalah negara hukum gitu. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Pernyataan sikap 14 ormas Islam menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan Perpu tentang ormas serta mendorong pemerintah membubarkan ormas radikal anti Pancasila. Bukan, itu adalah hak. Saya nggak bicara salah benar. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Belasan ormas ini kembali mengingatkan pemerintah untuk membubarkan ormas radikal dan anti Pancasila. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, definisi ormas hanya mencakup ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti ajaran ateisme, komunisme, Marxisme, Leninisme. Sementara dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah memperluas definisi ormas dengan menambahkan kalimat bertujuan mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku seperti itu, ya. Nanti bisa, ya, karena tidak punya dasar hukum, ya, karena tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar. Jadi kita berbeda, Bang Soroni dan Mas Aiman misalnya mengatakan harusnya daftarkan. Ya silakan, kalau yang bersangkutan memiliki organisasi daftarkan. Nah, kita memilih tidak didaftarkan. Tapi kita tetap satu tujuannya, Bang Soroni, Mas Aiman, yaitu untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Artinya marilah kita saling menghormati, dan menurut saya berpolemik dalam hal ini sah-sah saja, tapi tetap dalam koridor yang... Ya, saya mau tanya, betul. Artinya Anda mau mengatakan bahwa kalau nggak didaftarkan, di mana salahnya? Begitu kan, kurang lebih? Bukan. Itu adalah hak. Saya nggak bicara salah benar. Polri menyatakan tetap akan membubarkan kegiatan yang dilakukan anggota maupun simpatisan Front Pembela Islam, organisasi pengganti Front Pembela Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Rusti Hartono menuturkan bahwa apabila ingin diakui, maka ormas tersebut harus terdaftar secara resmi. Semua ada aturan-aturan sebenarnya. Apabila jenis apa FPI baru dan sebagainya itu, kalau dia ingin menjadi suatu ormas, seharusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kata Rusti kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, 5 Januari 2021. Menurutnya, apabila ormas tersebut tak mendaftarkan diri dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melarang, bahkan membubarkan kegiatan. Pasalnya, kata dia, kumpulan dalam kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun legalitas yang jelas untuk diakui negara sebagai organisasi masyarakat. Nanti bisa karena tidak punya dasar hukum dan tidak terdaftar. Tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan ataupun melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar, ucapnya. FPI sendiri menyatakan tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas kepada pemerintah. Tim kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menyatakan pendaftaran diri sebagai ormas merupakan hal yang tidak penting. Ia menyatakan saat ini urusan yang terpenting adalah mengawal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menuntaskan penyidikan kasus meninggalnya 6 laskar FPI saat bentrok dengan aparat kepolisian pada Senin
7 Desember lalu. Belakangan, mantan pentolan FPI Rizik Syihab juga mengusulkan agar FPI diubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Aziz mengutarakan usulan Rizik yang disampaikan dari balik jeruji. Saat ini saat yang tepat untuk menggelorakan dan mengedepankan persaudaraan. Dan persaudaraan didengar lebih sejuk, insya Allah. Itu kurang lebih dari beliau. Tutup Aziz. Pertanyaannya adalah itu hak. Jadi kita menjelaskan, kita membuat organisasi yang benar, bukan yang baik. Kalau yang benar itu insya Allah udah pasti baik seperti itu. Jadi yang benar itu kenapa? Tadi kan ini menarik. Kita membuat organisasi yang benar, bukan yang baik. Jadi gimana? Penjelasannya gimana? Kan Mas Aiman cerita yang baik kan. Nggak apa-apa kita dikatakan menurut pendapat subjektif beberapa orang nggak baik. Yang penting kita benar. Benar itu apa? Ya tadi ada ketentuan aturan hukum nggak yang kita langgar dalam hal ini? Tidak. Justru yang memaksakan itulah justru yang bertentangan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tadi kan. Orang hak terus dipaksakan. Ini kan namanya memaksakan kehendak gitu loh. Pihak-pihak ya, saya tidak menuduh siapapun, tapi pihak-pihak yang termasuk Mas Aiman kalau memaksakan, demikian Mas. Apa hak saya untuk bisa memaksakan saya nggak punya hak apapun? Bung Saroni silakan. Maksudnya gimana ya? Bisa diulas? Dengan pandangan. Jadi begini, antara benar dan baik dalam proses, dalam segala semua proses. Bila mana ingin bergabung dalam satu perkumpulan, saya juga punya perkumpulan yang didaftarkan secara resmi, walaupun punya hak untuk tidak didaftarkan. Tapi legendanya sekelas FPI sekarang yang punya pengurus begitu besarnya di Republik ini, kalau tidak didaftarkan, menurut saya Bang Aziz adalah orang yang taat hukum dan ngerti hukum. Mustinya dengan aturan hukum berlakulah sesuai dengan hukum yang ada. Simpel kok. Tapi kalau tadi dikatakan hak, artinya hak kan bisa dipilih, bisa diambil, bisa tidak. Bagaimana Bung Saroni? Kalau saya tidak setuju yang dikatakan bahwa karena punya hak harusnya seenak dewe. Jangan, ini negara hukum. Maka aturan hukum jalankan dengan baik. Bang Aziz tahu kok mekanisme hukum yang berlaku. Bang Aziz? Mari, Bang Aziz, kita ikutin prosedural hukum ini. Negara ini adalah negara hukum. Yang saya bicarakan tadi kan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 halaman 125. Itu kan hukum, produk hukum. Justru kalau kita mempermasalahkan itu harus didaftarkan, berarti kita tidak menganggap itu produk hukum yang mengikat dong. Karena itu mengikat, ya makanya ada yang mendaftarkan, kita hormati. Itu memenuhi syarat putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan didaftarkan, ada yang mendaftar. Kadang gini loh Mas Aiman. Kita ini kadang slogannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, ya. Nah, tapi kita kadang nggak siap perbedaan. Maunya semua harus sama seperti maunya, kan nggak juga. Jadi Anda mengatakan kalau seandainya nggak didaftarkan, di sisi di mana yang melanggar hukum, begitu ya? Saya bukan mengatakan Bang Saroni itu memaksakan kehendak, bukan. Cuma dari sini kita berbeda. Bang Saroni dan Mas Aiman misalnya mengatakan harusnya daftarkan. Ya silakan kalau yang bersangkutan memiliki organisasi daftarkan. Nah, kita memilih tidak didaftarkan. Tapi kita tetap satu tujuannya, Bang Saroni, Mas Aiman, yaitu untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Artinya marilah kita saling menghormati, dan menurut saya berpolemik dalam hal ini sah-sah saja, tapi tetap dalam koridor yang... Ya, saya mau tanya, betul. Artinya Anda mau mengatakan bahwa kalau nggak didaftarkan, di mana salahnya? Begitu kan? Kurang lebih? Bukan. Itu adalah hak. Saya nggak bicara salah benar.